عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان في الدين rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmat dan karunia-Nya, anugerah serta ma'unahnya kita dipertemukan kembali dalam majelis pengajian antara maghrib isya di Masjid Babul Hasanah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan semoga kita mendapatkan faedah dari pengajian yang kita ikuti. Dan tentu saja kita meyakini bahwa kehadiran kita dalam majelis ilmu adalah satu bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itu jika seandainya seseorang tidak mendapatkan faedah ilmu dari majelis yang dihadirinya, maka cukuplah baginya keadaan bahwa dia dalam majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikatnya. Ya. Ikhwanuddin, akramani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Dan masalah ini tentu saja adalah masalah yang penting. Bagaimana kita menyelenggarakan jenazah, baik dia dari kerabat keluarga kita ataupun bahkan mungkin sahabat dan sejawat kita, teman karib kita, yang dia merupakan persembahan kita yang terakhir dalam rangka berbuat ihsan kepadanya. Maka tentunya di samping dia merupakan perkara yang merupakan bentuk yang kita menunjukkan kepada orang yang kita antar, saudara yang kita kuburkan tadi, perbuatan ihsan, dia juga merupakan bentuk kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika saudaramu meninggal, kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah tentang hakul muslim ala muslim sittun, ya, hak seorang muslim atau muslim adalah 6. Maka bagian yang terakhir Rasul setelah menyebutkan secara berurut, mulai dari salam, ya, jika bersin di tasmid, ya, didoakan yarhamkallah, ya, jika kemudian dia sakit dijenguk, sampai pada jika dia meninggal fattabi'hu, maka antarlah jenazahnya, ya, hadirilah penyelenggaraan jenazahnya, ya. Maka dia adalah perkara yang diperintahkan dalam syariat, perkara yang berkaitan dengan kewajiban kita bersama kaum muslimin, ya. Oleh karena itu adalah perkara yang penting bagi seorang mukmin untuk melihat bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan jenazah? Karena meskipun mungkin ayat ini adalah ayat yang umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dan mati dalam keadaan muslim disebutkan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian ketika ajal datang menjemput seseorang dalam ibadah kepada Allah, maka matinya dalam Islam. Nah, orang yang seperti ini pantas untuk kemudian dia diantar ke alam berikutnya, ke alam barzakh, yang dia adalah awwalu manazil akhirah, yang dia merupakan
tingkatan pertama dari akhirat, pantas kiranya untuk diantar dengan cara yang Islami pula. Islami artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut adat kebiasaan ataupun musyawarah dan keputusan, bukan, ya. Tapi berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam majelis ini dan pada pertemuan akan datang, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan petunjuk praktis bagaimana cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kitab yang akan kita jadikan pegangan dasar adalah kitab Al-Wijazah fi Tajhiz Jenazah. Al-Wijazah fi Tajhiz Jenazah. Sudah ada edisi terjemahannya yang artinya adalah Al-Wijazah, ringkasan dalam penyelenggaraan jenazah. Ya. Kami melihat bahwa buku tersebut buku yang praktis, ya, meskipun mungkin ada penyebutan hadis-hadis yang lemah dalamnya, tapi bahwa dia praktis menyebutkan cara penyelenggaraan jenazah. Apalagi penulisnya adalah tokoh yang piawai, memang ahli di bidang penyelenggaraan jenazah. Dia adalah mudir Maksaratul Maitat, dia adalah direktur dari jawatan pemandian jenazah yang ada di Saudi Arabia, Syekh Abdul Rahman bin Abdullah bin Al-Ghaib, hafizahullah ta'ala. Ya? Maka kita menjadikan buku pegangan. Meskipun di sana ada buku yang lebih afdal, lebih bagus, lebih penting, ya, lebih sahih hadis-hadisnya, lebih kuat keterangan-keterangannya, seperti misalnya kitab Ahkamul Janaiz, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir bin Albani, muhaddis dan mujaddid abad ini, pembaharu abad ini, ya. Dia menulis kitab Ahkamul Janaiz, dan hampir setiap pembahasan fikih Islami yang penting beliau menulis mengarang, ya. Dulu kita bahas kitab Sifat Salat Nabi, beliau pun punya Adabul Zifaf, masalah pernikahan. Beliau punya Hijjatu An-Nabi, masalah haji. Dia juga punya kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti sholat Jumat dan sebagainya, ya. Dalam masyru' beliau, dalam program yang beliau kerjakan, yaitu Taqdimus Sunnah Baina Yaday Ummah, mendekatkan sunnah kepada umat, ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka dia pun, buku ini pun kita jadikan pegangan, ya. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita inginkan adalah praktisnya dari bentuk penyelenggaraan jenazah itu, ya, sehingga kita kemudian menggunakan kitab Syekh Abdul Rahman bin Abdullah sebagai, ya. Demikian ikhwan fillah rahimahullah. Nah, kalau kita melihat, dan mungkin malam ini kita belum masuk pada penyelenggaraan jenazah, kita masih menyebutkan mukadimah pengantar-pengantar dari perkara ini, ya. Sesungguhnya kata Syekh Abdul Rahman bin Al-Ghaib, ya, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan tentang kematian dalam Al-Quran dalam bentuk keterangan-keterangan yang sangat banyak, ya. Di antaranya misalnya dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya setiap jiwa dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Subhanallah. Perhatikan ikhwan fillah keterangan dalam Al-Quran ini. Allah menegaskan setiap jiwa, ya. Maka di antara bid'ah dan khurafat yang ada, keyakinan bahwa Syekh atau Nabi Allah Khidir masih hidup, ya. Sesungguhnya dia telah wafat, ya. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan Allah berfirman tentang nabinya, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sungguh engkau wahai Nabi Allah akan mati, demikian pula mereka akan mati, ya. Maka jelas bahwa setiap yang namanya anak manusia pasti akan menuju kematian.
yang penting kita perhatikan pada kalimat za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Ya, dari kata zaqa. Apa artinya zaqa? Ya, merasakan. Ya, seperti kata Rasulullah yang sahih, zaqa ta'mal iman. Merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, maka za'iqun, ya, menunjukkan bahwa seseorang akan merasakan, mencicipi, merasakan persis keadaan sakaratul maut. Ini seperti yang katakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW, ya, menyapu wajahnya dengan air dan mengatakan, ya, inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada keadaan sakaratnya. Ya, maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakarat maut itu. Apalagi orang yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Mari kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Semoga Allah mudahkan bagi kita sakaratul maut itu. Kita mohon kepada Allah yang demikian ini, ya. Dan bahwasanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabatnya, innaka la yu'aku wa'kan syadidah, wahai Nabi, engkau sepertinya merasakan sakit yang berat sekali. Maka Rasul mengatakan, ya, sesungguhnya aku merasakan sakit 2 kali orang seperti kalian. Subhanallah. Ya. Maka ikhwan fillah, ayat ini menunjukkan pada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya kalian akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan kalian di hari kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah. Maka barang siapa udkhila ilan nar, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya. Maka ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita akan adanya kematian yang datang menjelang, yang pasti akan dirasakan. Maka Allah menegaskan kepada kita untuk kemudian tidak bermalas-malas dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita dalam ketaatan, alhamdulillah, memuji Allah kita semuanya. Tapi kemudian ketika kita tidak merasakan segeranya datang pertolongan, segeranya datang kemudahan, kita menjadi malas dalam ibadah. Mengatakan, saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan, saya sudah beribadah kok masih dapat celaka, saya sudah beribadah kok masih juga merugi. Dan akhirnya karena itu kadang seseorang mundur dari ketaatan. Saya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal ketaatan seseorang. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan keimanan kalian, salatakum, salat kalian. Ya, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Baitullah Al-Atiq. Maka akhirnya sebagian para sahabat mengatakan, bagaimana dengan sahabat kami yang sudah mendahului kami, yang dia masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka kemudian datanglah keterangan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiapkan amal perbuatan dan perbuatan ketaatan, tidak. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu tunai di akhirat nanti. Maka sifat kita adalah ingin segera dipercepat pahala dan kemudahan itu di dunia. Lihatlah bagaimana sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai ada di antara mereka
disebutkan dalam Bukhari dalam Kitabul Marwa. Bab Astagfirullahaladzim. Bab at-tamanni lil maut. Bab mengharapkan kematian atau bermimpi tentang kematian. Dia menyebutkan sebuah riwayat di mana seorang sahabat ketika dia sakit, ya, maka kemudian dia menangis, teringat akan keadaan sahabatnya yang lain yang mereka meninggal masih dalam keadaan sulitnya Islam ketika itu, di awal-awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair, dia adalah anak seorang bangsawan, ya, yang dia orang yang kaya, kemana-mana terkenal dengan bau wanginya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan seluruhnya dan menukarnya dengan kenikmatan akhirat yang lebih kekal. Semua kenikmatan dunia ditinggalkan demi mempertahankan agama dan keislamannya, ya. Dan ketika dia ditugaskan untuk hijrah ke Madinah sekaligus mengajarkan Islam kepada anak-anak Madinah, maka dia berangkat. Termasuk di antara dai yang pertama mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Hingga dengan izin Allah kemudian jasa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, keluar bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka tidaklah ada satu rumah di Madinah kecuali di situ ada orang yang muslim di dalamnya. Bayangkan, subhanallah, ya, dari masyarakat yang sebelumnya jahiliyah. Nah, Mus'ab bin Umair ketika terbunuh dalam perang Uhud, ya, dia dikuburkan dengan pakaiannya sampai tidak didapatkan, ya, penutup bagi kakinya kecuali rumput ilalang, tumbuh-tumbuhan digunakan untuk menutupi kakinya. Subhanallah. Begitu bersahadanya beliau, begitu tidak adanya dunia di tangannya ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa para sahabat yang datang kemudian, ya, yang merasakan kemenangan Islam, terbukanya perbendaharaan dunia bagi kaum muslimin, maka mereka ketika mendapatkan kenikmatan justru menangis, ya, mereka khawatir bahwa apa yang mereka rasakan dari dunia sekarang ini merupakan bentuk kenikmatan akhirat yang disegerakan, yang dibayar segera di dunia ini, yang nanti akan berkurang dari pembalasannya, dari kebaikan di akhirat nanti. Maka mereka cemburu dengan orang-orang pertama dari kaum muslimin yang mereka meninggal namun tidak merasakan dunia sedikit pun. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya mereka lebih mengedepankan kenikmatan akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan dibayarkan tunai akan pahala kalian di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dapat saja. Ya? Maka ikhwani fiddin rahimana Rasulullah. Sekarang juga diingatkan bahwa sesungguhnya alam kubur adalah awalu manazil al-akhirah. Dia merupakan tangga pertama menuju akhirat. Maka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in senantiasa memohon kepada Allah kebaikan di alam barzakh. Karena apa yang tampak di alam barzakh merupakan bahagia yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Jika dia dari orang-orang beriman, maka Allah memerintahkan untuk dibukakan baginya jarak sampai ke surga hingga tercium dengannya bau surga itu. Dan Allah akan memerintahkan untuk melapangkan kuburnya. Jadilah kuburnya rawdun min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Ya, belum terasa kenikmatan surga, tapi telah tercium baunya, telah didapatkan ketentraman padanya. Ya, sebaliknya bagi seorang yang ditulis baginya kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara itu. Maka apa yang didapatkan dari alam barzakh
dari siksaan, pukulan, cambukan, itu baru awal mula. Dan apa yang menantinya di akhirat nanti adalah adab yang tidak terperikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menyelamatkan kaum muslim dari adab kubur dan adab di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwan fillah, Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan banyak ayat dalam kitabullah. Di antaranya juga adalah surah Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan kebaikan. Itu hanya sebagai fitnah dan ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hakikatnya hanyalah kepada kami kalian akan kembali. Ya. Maka ikhwan fillah, hendaknya kita kemudian membaca kembali keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita akan dekatnya kematian itu. Dengan itu akan bertambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kita kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perkara yang berikutnya adalah bahwa Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan keterangan-keterangan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya zikrul maut, mengingat kematian. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahih at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat." Dan ucapan hadhihi al-ladzat, perbanyaklah mengingat hadhihi al-ladzat, penghancur kelezatan, pemusnah kenikmatan. Apa itu? Itu kematian. Ya. Kenikmatan dunia. Ya. Dan apa yang dirasakan dari kelezatan kehidupan dunia. Yang dia memang mengikutkan kata Rasulullah SAW, inna ad-dunya hulwatun khadurah. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Ya. Karena itu orang yang cinta dengan dunia, cinta dengan uang, disebut mata hijau. Ya. Mata hijau. Ya. Bahwa sesungguhnya dunia itu kata Rasulullah hulwah, manis, penuh dengan kelezatan. Ya. Tetapi sesungguhnya dia juga bisa menipu. Justru kemanisannya inilah yang bisa menipu. Ya. Dan tentunya kita pernah menyebutkan mungkin di sini dalam khutbah di masjid ini juga, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, "Idza futiha al-Faris war-Rum, ayyu qaumin antum?" Kata beliau, jika telah dibuka Persia dan Romawi, kerajaan negara adidaya ketika itu, dan disampaikan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan negeri Islam tidak melewati batas kota Madinah, sedikit jumlahnya pun baru ratusan paling banyak dari para sahabat, ya, dibanding penduduk Persia dan Romawi yang menjadi kotanya saja sudah kota metropolitan ketika itu, ya, kata orang pusat kebudayaan katanya, ya, kebudayaan jahiliyah tentu saja, ya, negeri yang besar. Namun serta merta Rasul menjawab, mengatakan, "Idza futiha al-Faris war-Rum, ayyu qaumin antum?" Jika Persia dan Romawi telah dibuka, dikuasai, jatuh ke tangan kaum muslimin, kalian orang yang bagaimana? Kalian kaum yang bagaimana? Subhanallah, ya. Dua negara adidaya menjadi jajahan, menjadi bawah kekuasaan kaum muslimin. Tentu saja kita akan mengatakan, wah kalau begitu umat Islam hebat dong ketika itu. Iya. Namun berkata Abdurrahman bin Auf, "Naqul kama qala Allah." Kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin yang dimaksud oleh dia adalah firman Allah
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan terbukanya negeri. Wa ra'aita an-nas, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berdulur-dulur. Maka apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Ketika melihat kejayaan Islam, merasakan kemenangan Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, pujikanlah nama Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah menolong kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya? Seandainya engkau mencurahkan segenap apa yang engkau miliki dari harta, tidak mampu engkau memberikan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah SAW berdakwah kepada pamannya sampai akhir hayat pamannya Abu Talib, tidak masuk Islam. Maka Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Fasabbih bismi rabbika. Maka fasabbih bihamdi rabbik. Maka sebutkanlah, sucikanlah nama Allah. Ya. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Innahu kana tawwaba. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Ya. Maka berkata Abdurrahman bin Auf, subhanallah. Ya. Padahal kalau keadaan kita ya, yang mungkin gila kekuasaan, senang dengan kemenangan, bosan dengan kekalahan. Ya. Bosan dengan kekalahan. Kita terpurus, ya, dimain-maini terus, ya, dijadikan bola pingpong terus, bosan, ya. Ketika mendengar bahwa sebuah negara adidaya akan hancur, pasti akan ya, lupa lautan, ya, lupa lautan, ya, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, menambah ini, pasti jaya, ya, akhirnya lupa untuk mensyukuri nikmat Allah dan mencari pertolongan Allah dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Maka ikhwan fillah, ini perkataan seorang sahabi jalil yang hatinya disinari dengan hidayah dari Allah dan iman yang murni. Ya. Apa itu? Kami akan mengatakan seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa ghaira dzalik?" Apakah tidak selain itu? Jangan-jangan malah tidak begitu. Ya. Tatanafasun. Kalian saling berlomba. Ya. Wa tatabaghabun. Ya. Dan kalian wa tahasadun. Dan kalian saling benci karenanya. Wa tatabaghabun. Dan kalian saling benci. Karena terbukanya kerja dan Romawi. Artinya bahwa justru jangan sampai tidak begitu. Kalian lupa bersyukur ketika dapat kemenangan. Terlena dengan impian. Sehingga akhirnya justru belum datang kemenangan, sudah bagi-bagi harta. Ya. Negeri musuh belum dikalahkan, sudah bagi-bagi. Kau ambil sapinya dia, saya ambil kambingnya. Ya. Sudah bagi-bagi, sudah dijatah. Padahal belum juga dikalahkan. Karena apa? Karena cinta kepada dunia. Ya? Akhirnya kalian berlomba dalam dunia itu dan saling benci karenanya dan saling membenci karenanya. Kemudian kata Rasulullah, tidak hanya sampai situ. Ya? Kemudian kalian datang kepada orang fakir dari Muhajirin yang kemudian kalian memenggal lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah, perkara yang ingin kita ingatkan bahwa sesungguhnya dunia adalah hulwatul khadirah, manis dan hijau, menggiurkan, ya, memang penuh dengan kelezatan. Tetapi benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hakikatnya adalah penjara bagi orang-orang beriman. Ya. Karena meskipun dia mungkin merasakan kelezatan dari dunia itu, tapi dia khawatir jangan-jangan dia terlena dengan kelezatan itu dan akhirnya lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sekalipun dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir
Jangan-jangan apa yang dirasakan dari dunia sekarang ini merupakan bentuk dari balasan akhirat yang disegerakan, yang mengakibatkan berkurangnya bentuk dari kenikmatan yang dia dapatkan nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Tetapi dia adalah jannatul kafir. Dia adalah kebun surganya, ya, orang-orang kafir. Karena itu kita ingatkan kembali, janganlah kita terpedaya, janganlah kita terpesona dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dari kemajuan, peradaban, ya. Kenapa? Karena memang mereka dijadikan dunia ini surga bagi mereka, sehingga mereka pun, ya, mungkin kata orang kalangan, ya, itu pun kalau dia menyadari, ya, dan sungguh hina jika dia seperti itu, ya. Akhirnya dia mencurahkan semua perhatiannya untuk masalah dunia. Adapun seorang mukmin, dia menggunakan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebuah syair dalam kitab Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana fallaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba Allah yang cerdas, ya, fallaqud dunya, mereka mencerai dunia, wa khaful fitana, dan takut akan fitnah, ya. Nazaru fiha falamma alimu anna laysa lil hayy fiha watana. Mereka melihat ke dunia, tatkala mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah kampung bagi orang yang hidup, bukan, ya. Maka ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka mereka menjadikan dunia itu hanya sebagai ombak, ya, ya, naik turun, yang mengombang-ambing dan kadang memusingkan, ya kan, sampai orang muntah-muntah, ya, padahal dia cuma air lembut, ya. Maka kemudian mereka menjadikan salihal a'mal, amal-amal yang saleh sebagai perahu mengarungi dunia itu, ya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya. Maka ya khairin, intinya bahwa dunia adalah kelezatan. Maka Rasulullah memerintahkan kita, aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah menyebut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, karena dia lebih dekat kepada ketakwaan, lebih mengantar kepada ketaatan, ya. Dalam hadis yang lain Sahih Muslim dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW berziarah ke kubur ibunya. Fabaka wa abka man hawlah. Setelah ziarah ke kuburnya di Abwa itu, maka Rasulullah menangis, yang menyebabkan menangislah orang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini? Maka berkata Rasulullah, ya, ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi. Aku meminta izin kepada Allah untuk aku doakan ibuku agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'zan li, maka Allah tidak mengizinkan padaku meminta ampun bagi ibuku itu. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina li, dan aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kubur ibuku, maka Allah mengizinkannya. Maka kata Rasulullah, fazurul kubura fa innahu tudzakirukum al-akhirah, ya. Maka kalau begitu ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian akan kematian, mengingatkan kalian akan akhirat, ya. Tentu saja hadis ini memberikan kita pelajaran bahwasanya tidak boleh mendoakan ampunan bagi kerabat keluarga yang mati dalam keadaan kekafiran, meskipun dia adalah orang tua kita sendiri, ya. Rasulullah sampai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampunan bagi ibunya, ya. Kemudian juga dikatakan bahwa bolehnya berziarah ke kubur seorang yang musyrik, non muslim, boleh berziarah, ya. Tapi ingat, bukan untuk mendoakan ampunan, ya, tetapi untuk
mengingat kematian. Ya. Tidak mengapa kita berziarah kubur, ya, di kubur orang yang kafir, ya, untuk kemudian mengingat kematian ini. Dan yang paling penting yang karenanya disebutkan hadis ini dalam perkara penyelenggaraan jenazah adalah bahwa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah ke kuburan dalam rangka mengingat kematian. Ya. Nah, pertanyaan, apa hukumnya kalau begitu ziarah kubur? Kata Rasulullah, fazuruha, maka ziarahlah kubur. Apa hukumnya kalau begitu ziarah kubur? Ya, kalau kita menggunakan kaidah asalnya perintah menunjukkan kewajiban, ya, maka kesannya berarti hukumnya wajib. Yang benar hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, kenapa? Karena ada keterangan yang lain yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga lewat Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dahulu melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahilah sekarang, fa inna tudzakkirukum al-akhirah, karena kuburan mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Maka ikhwan fillah, di sini ada perintah setelah adanya larangan sebelumnya. Ya, ada kaidah yang disebut para ulama bahwa al-amru ba'da al-hadr, adanya perintah yang datang setelah sebelumnya dilarang. Ya, maka yufidul ibahah wal istihbab, maka dia menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang dibolehkan, perkara yang disunnahkan, tidak sampai pada derajat yang wajib. Ya, sunnah disyariatkan dalam rangka mengingat kematian. Ya, dan tentu saja jika diperhatikan keterangan hadis yang pertama, aksiru zikra hadil ladzat, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengingat kematian, banyak mengingat penghancur kelezatan, itu bukan hanya dengan ziarah kubur. Semua perkara, semua perbuatan, amalan yang mengantar kita untuk mengingat kematian adalah perkara yang disyariatkan dalam rangka mengingat kematian. Ya, dan tentu saja dalam hal itu adalah masalah penyelenggaraan jenazah. Ya, oleh karena itu dalam penyelenggaraan jenazah, ya, hendaknya kita menjaga adab di dalamnya. Ya, jangan sampai ada yang kemudian, ya, sambil memandikan jenazah atau sambil mengkafani jenazah, sambil juga, ya, mengeluarkan lelucon-lelucon, ya, atau bersendau gurau, apalagi tertawa terbahak-bahak dengan, ya, sampai salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, ya, memboikot, ya, tidak berbicara dengan seseorang yang mereka dapatkan tertawa ketika mengantar jenazah. Tidak umum. Saya tidak mau ajak umum mereka. Ya. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang seharusnya kita ambil pelajaran ketika memandikan jenazah, menyelenggarakan jenazah. Ya. Orang memandikan dengan penuh perhatian. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasul mengatakan, Inna kisra irami majid kekasrihi hayya. Sesungguhnya mematahkan tulang mayit jenazah itu sama dosanya dengan mematahkan ketika dia masih hidup. Ya. Jangan mentang-mentang dia sudah mati, tidak bisa balas lagi. Apalagi kalau kita punya kejengkelan dengan si mayit, akhirnya kemudian, ya, bisa cancang saja ketika dimandikan, asal-asalan saja, ya, tidak boleh digosok sampai lecet, biar nih, ya, kesempatan sekarang untuk balas dendam, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dosanya sama ketika dia masih hidup. Ya, maka kita lakukan dengan hati-hati, tenang, dan kita ingat bahwa dia perbuatan ihsan kita yang terakhir dengan si mayit. Terakhir bukan artinya tidak ada lagi perbuatan baik. Kenapa? Karena masih bisa kita mendoakan, ya. Dan sebaik-baik doa bagi saudara kita adalah doa fi dhahril ghaib. Doa dalam keadaan kita tidak menyadari bahwa kita sedang mendoakan dia kebaikan, ya. Maka kita banyak mendoakan kepada saudara kita yang telah meninggal sekalipun, ya. Semoga Allah mengampuni
semua dosa dan kesalahan mereka, dan menjadikan bagi mereka keturunan yang soleh yang mendatangkan bagi mereka pahala hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya? Maka ikhwan fillah, sekali lagi bahwa dengan itu masalah penyelenggaraan jenazah penting untuk kita perhatikan, kita cermati, kita ikuti terus dengan baik, ya, agar kemudian kita nanti bisa menyelenggarakan jenazah saudara kita muslim dalam keadaan atau dengan cara yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ingatlah bahwa kita kemudian mengambil bahagian dari penyelenggaraan jenazah tersebut. Jika tidak bisa ikut terlibat, minimal bagaimana bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mengingat akan kematian yang pasti akan datang menjemput kita. Ya, maka ikhwan fillah, dengan itu perkara ini kita selesaikan, ya. Syekh Abdul Rahman Hafizahullah taala menyebutkan bahwa adalah perkara yang baik ketika menyelenggarakan jenazah, memandikan atau mengkafani, maka yang memandikannya menyertakan dari kerabat si mayit orang-orang yang ada padanya tanda-tanda kesolehan. Satu orang dan orang-orang yang ada padanya tanda-tanda kejelekan. Artinya mungkin masih bergelimang dengan maksiat, belum beriltizam kepada agama yang mulia ini dengan baik. Ya, dihutkan juga. Kata beliau, faedahnya, adapun orang yang soleh atau orang yang ada padanya tanda-tanda ketaatan, dia kemudian mempelajari penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun bagi orang yang padanya ada betul-betul maksiat, semoga dia mendapatkan pelajaran dan peringatan dengan jenazah yang dia hadiri penyelenggaraannya, ya, bahwa dia pun nanti akan seperti itu, tidak berdaya, ya, hanya akan dimandikan, diselenggarakan. Itu pun kadang diingat hanya ketika akan diantarkan. Setelah itu, ya, keluarganya, ya, dalam banyak hal lupa kepadanya, ya, tersibukkan dengan urusan yang mereka lakukan, ya, maka tidak akan menemaninya kecuali amal soleh dan kebajikan yang pernah dia kerjakan. Maka diharapkan dengan itu dia pun segera tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat dari Syekh Abdul Rahman Al-Ghaib. Kalaupun tidak, sesungguhnya penyelenggaraan jenazah sah dikerjakan meskipun oleh seorang muslim, karena hukumnya fardu kifayah. Idza qama bi al-ba'd saqata al-ithmu 'anil baqi. Jika satu orang mengerjakannya atau sebagian orang mengerjakannya, maka sudah gugur dosa dari seluruh kaum muslimin. Dan perkara yang diingatkan oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah taala adalah bahwa ketahuilah sesungguhnya orang yang mengerjakan amalan yang hukumnya fardu kifayah itu jauh lebih utama dari orang yang mengerjakan fardu ain. Perhatikan ikhwan ini. Ya? Kita kadang memahami, oh fardu kifayah dia. Biar orang lain yang kerjakan. Ya? Kita masa bodoh, cuek-cuek saja. Ya, ada yang datang, ada yang syukur nih. Tidak apa-apa. Ya? Kita kadang melakukan hal ini. Saya hal ulama kita meneraskan. Tentunya Abu Ma'ali Al-Juwayni, Syafi'i, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang melaksanakan fardu kifayah itu jauh lebih utama, lahu maziyah, padanya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang melaksanakan fardu ain. Mengapa? Karena orang yang mengerjakan fardu ain, ya, seperti sholat misalnya, fardu ain, kan? Dia sholat fardu ain, maka orang seperti sholat waktu, ya, maksudnya, maka orang seperti ini, dia menjaga istilahnya lah, dia mendapatkan faedah untuk dirinya sendiri, kan? Ya, dengan sholatnya dia dapatkan pahala, iya lah. Ya. Dia dapatkan faedah hanya untuk dirinya sendiri.
manfaat dan keutamaan tidak melewati batas dirinya sendiri. Gitu. Ya. Dan dengan ia melaksanakan kewajiban fardu ain tadi, ia pun membebaskan dirinya dari dosa dan kedurhakaan jika tidak mengerjakannya. Iya enggak? Ya. Jadi baratul zimmah, terlaksana kewajiban lepas dari tanggung jawab atau dosa. Ya. Itu orang yang melakukan amalan yang sifatnya fardu ain. Adapun fardu kifayah, ketika dia kerjakan pekerjaan itu, maka jasanya besar. Kenapa? Karena dengan ia mengerjakannya, maka ia mewakili kaum muslimin yang lainnya dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Ibarat delegasi. Ya? Dia mengerjakannya, maka dia melaksanakan. Dan ketika dia mengerjakan, dia tidak hanya menghilangkan dirinya dari dosa dan kedurhakaan, tapi juga membebaskan kaum muslimin seluruhnya dari dosa dan kedurhakaan jika tidak dikerjakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Subhanallah. Jadi jasanya besar. Kenapa? Karena dengan amalannya ia mewakili kaum muslimin yang lainnya. Dengan amalan perbuatannya ia menghindarkan kaum muslimin dari dosa dan kedurhakaan. Bayangkan. Yang mungkin orang yang ia gantikan, orang yang ia jatuhkan, yang ia gugurkan dosanya, ia hindarkan dari dosa, tidak mengingatnya. Dia lupa. Ya mungkin tetangga yang jaga kilometer dari tempat jenazah, mungkin tidak tahu bahwa ada tetangganya jarak 1 kilometer yang meninggal. Dia tidak tahu. Sehingga dia jangankan mau menyelenggarakan jenazahnya, ada kematian saja dia tidak tahu. Tidak? Yang kalau seandainya orang meninggal tadi tidak diselenggarakan, dia ikut berdosa. Nah, ketika ada orang tadi mengerjakannya, menyelenggarakannya, ternyata orang ini gugur darinya dosa, selamat dari ancaman kedurhakaan, tanpa dia sadari bahwa dia punya beban sebenarnya untuk menyelenggarakan jenazah meskipun dalam hukum fardu kifayah. Subhanallah. Ya, maka ini jizah ikhwani fiddin yang mudah-mudahan mendorong kita untuk bersemangat mempelajari penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu nantinya kita berusaha untuk berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan, untuk meraih keutamaan, mizah, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyelenggarakan fardu kifayah tersebut. Ya. Dan jangan kita mencukupkan dengan karena dia ini orang lain, ada di dalam desa, ada di ini, ada di sini. Tidak. Kita semua ingin terjun dan terlibat di dalamnya. Ya. Bukan berarti bahwa orang tas air, tidak ya. Tapi bahwa kemudian kita masuk terjun jika memungkinkan. Adapun jika saudara kita yang sudah cukup, maka tidak apa kita mundur. Kita mengambil bagian di tempat yang lain, ya, menggalikan kuburnya, ya, memasukkan tanah meskipun hanya tiga cedokan ke dalam kuburnya, itu pun sunnah Rasulullah. Atau minimal mendoakan ampunan, ya, dan keteguhan bagi saudara kita yang dikuburkan itu. Ya, kita pokoknya terlibat dalam setiap penyelenggaraan jenazah itu, ya, agar kemudian sunnah Rasulullah tersebar, ya, dan kebajikan pun semakin merata. Ya, sangat begitu. Ini yang kita lakukan, ya. Karena sesempurna amalan adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira sampai di sini ikhwan fillah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, semoga memudahkan kita sudah masuk kepada bahagian-bahagian praktis dari penyelenggaraan jenazah ini. Ya, saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. Ya, ini kalau mengatakan bahwa zakat umumnya nikmat, ini berat, ya.
Kalau itu dikatakan marah mengenai ada. Ya, kenapa? Karena sakaratul maut dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Inna lil mauti sakarat, la sakarat. Sungguh bagi manusia ada sakarat. Ya, padahal Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling takut kepadanya. Maka orang yang di bawahnya lebih lagi. Ya, hanya saja sahih dari Rasulullah SAW atau Hasan dari Rasulullah, dia mengatakan mautul fujaah, mautul mukmin. Kematian tiba-tiba merupakan kematian seorang mukmin. Ya, tiba-tiba tidak dilihat dia sakit, tiba-tiba dia meninggal, ya, atau bahwa dia hanya merasakan sakit yang sedikit kemudian dia ternyata meninggal dan seterusnya. Ya, maka ini adalah bentuk dari meninggalnya seorang mukmin. Bukan berarti bahwa jika dia sakit menahun baru meninggal, berarti dia bukan mukmin, tidak. Ya, karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membersihkan seorang mukmin dari kesalahannya dengan penyakit yang dialaminya. Karena itu disyaratkan kita mendatangi orang yang sakit dengan mendoakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur, pembersih insyaallah. Ya, jika seorang itu bersabar tentunya. Ya, maka kalau begitu, adapun bahwa sakarat maut itu nikmat bagi orang beriman itu tidak benar. Ya, ya. Dibahas ini pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Kitabul Marda bab Tamannul Maut. Ya, adapun bahwa ditampakkan kepadanya kebaikan-kebaikan, nah, terdapat beberapa keterangan, ya, tentang hal itu. Dan di antara keterangan yang mencerahkan hal itu adalah hadis Rasulullah SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Ya, maka Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarah hadis ini, bahwasanya atau dalam keterangan tentang hadis ini, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengharapkan ini bukan dalil bahwa orang boleh silakan cari-cari mati. Ya? Kalau ada orang pakai helm, takut mati. Ya, orang pakai sabuk pengaman, takut mati. Tidak. Ya, maksud dari man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta dengan pertemuan dengan Allah adalah ketika dia menuju kematian. Karena ketika dia menuju kematian, jika dia dari orang yang soleh, akan diperlihatkan padanya kabar gembira akan pahala yang akan didapatkannya. Maka ketika itu, ia akan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Adapun orang yang munafik atau orang yang bukan dari orang yang beriman, maka akan ditampakkan banyak adab, ya, ya, dari malaikat yang datang dalam bentuk yang hitam, pakaian yang hitam, ya, perkara-perkara yang menakutkannya, sehingga akhirnya dia pun takut untuk bertemu dengan Allah. Ya, utusannya saja dia sudah takuti, apalagi jika dia diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia takut bertemu dengan Allah. Maka Allah pun akan tidak mau bertemu dengannya. Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Ya, jadi maksudnya ketika menuju kepada kematian, ya, bukan ketika dia masih hidup, ya. Adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Meskipun mereka jarang berani tentu saja dalam peperangan, tapi mereka pun bagaimanapun lebih mendahulukan atau lebih cinta dengan usia yang panjang, yang penuh dengan ketaatan. Kata Rasulullah yang sahih riwayat Muslim, la yazidu al-mu'mina umruhu illa khairan. Sesungguhnya tidak menambah seorang mukmin umur usianya kecuali kebaikan. Artinya biasanya seorang mukmin ketika bertambah usia akan bertambah kebaikannya. Semakin dia taat kepada Allah, atau kalaupun dia masih bermaksiat, masih diharapkan darinya taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau sudah meninggal, maka sudah habis waktu untuk beramal. Ya, karena seorang mukmin cinta untuk hidup dalam rangka meraih ketaatan atau tobat dari kesalahan. Ya, adapun yang dimaksud tadi bukanlah petunjuk bahwa seorang itu, ya, cari-cari mati terus. Ya, ikut apa lagi namanya? Si faktor misalnya. Ya, katanya apa? Berani cari mati.
ya. Cinta ketemu Allah tidak itu maksudnya, ya. Maksudnya adalah sekarang, ya. Oleh karena Rasulullah SAW, ya, di akhir usianya, ketika dipilihkan oleh Allah pilihan, maka ia mengatakan, Allahumma rafiqal a'la, ya Allah, aku ingin bergabung dengan ar-rafiqal a'la. Ya, kecintaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harus bertemu dengan Allah daripada kenikmatan. Semoga kita pun termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam sakaratnya, dan semoga Allah meringankan kepada kita sakarat dari kematian itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fi din, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyelenggaraan jenazah, dan tatkala buku yang kita pakai adalah kitab Al-Wijazah fi Tajhizil Jenazah, sebuah kitab yang menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita cara praktis dalam penyelenggaraan jenazah. Dan tentu saja ini yang kita inginkan dari pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, agar kita kemudian memiliki gambaran yang terang dan jelas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, dan selanjutnya mungkin untuk kita praktekkan, kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam rangka menegakkan sunnah Nabi SAW dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di bumi ini. Dengan Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka kita pun hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan segala bentuk ibadah yang disyariatkan dan diridhoinya, yang dicintai dan diperintahkannya. Tetapi kami tidak bisa untuk kemudian melewatkan begitu saja beberapa pembahasan dari kitab Al-Wijazah, yang dia adalah penjelasan yang berisikan nasihat, berisikan arahan-arahan yang insya Allah berfaedah untuk kita seluruhnya. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau pada pertemuan yang lalu, beberapa yang lalu, kita sebutkan mungkin kita akan masuk kepada pembahasan praktisnya langsung. Tapi saya mohon maaf karena pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan sedikit mau'izah, nasihat-nasihat, arahan-arahan dari penulis kitab Syekh Abdullah bin Rahman Al-Zaitini seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Ada dua perkara yang disebutkan sebelum memasuki perkara-perkara yang disebutkan sebagai metode praktis penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah apa yang dipersiapkan oleh setiap muslim, apa yang sepatutnya mereka sediakan sebelum datangnya hari kematian itu. Dan yang kedua adalah apa yang mereka lakukan jika datang waktu kematian itu, baik waktu kematian bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang dia hadir atau berada di tempat tersebut, menyaksikan bagaimana saudaranya, kerabatnya, keluarganya mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Ya. Maka di sana dalam keterangan syariat kita dapatkan penjelasan dari Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara yang semestinya untuk dilakukan, perkara-perkara yang sepatutnya untuk kita kerjakan.
Nah, mari kita bahas perkara yang pertama, yaitu al-isti'dad lil maut, yang dia adalah poin yang kelima, al-waqfah al-khamisah dari kitab al-Mujazah. Terjemahannya dia adalah titik perhentian yang kelima, artinya bahwa dia adalah perkara atau pembahasannya yang kelima, yaitu tentang persiapan akan kematian. Syekh rahimahullah ta'ala adalah di antara, maksudnya Syekh penulis, di antara orang yang berspesialisasi di bidang penyelenggaraan jenazah ini. Dan itulah perkara yang disyariatkan, ya, ketika kembali bagaimana Imam Nawawi dan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menyebutkan hadis Ummu Athiyyah ketika ia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memandikan putrinya, ya, maka disebutkan, dijelaskan oleh kedua imam tadi bahwa Ummu Athiyyah adalah ghasalatul maitat, dia adalah ahli dalam memandikan jenazah. Oleh karena itu dialah yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelenggarakan jenazah putrinya, jadi dipanggil, bisa, ya. Maka menunjukkan kepada kita perkara spesialisasi dalam penyelenggaraan jenazah perkara yang baik, ya, perkara yang ada dasarnya dalam syariat. Tetapi bukan berarti bahwa urusan memandikan jenazah ini, jika sudah ada orang yang bergerak di bidangnya, berarti cukup dia saja yang tahu, ya, biarlah dia semua yang menyelesaikan, ya. Tidak, tentu saja, karena suatu saat mungkin dia sakit berhalangan, atau bahkan meskipun dia selama ini menyelenggarakan jenazah, tidak tertutup kemungkinan besok lusa dialah yang akan diselenggarakan jenazahnya, ya kan? Ya. Maka perlu adanya pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah ini secara umum bagi kaum muslim dan muslimah. Apalagi kita mengetahui bahwa disyariatkan, disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'u bil jenazah, segerakanlah mengantar jenazah. Yang dia meskipun hadisnya berkaitan tentang mengantar jenazah ke kuburan, tapi para ulama menegaskan bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan disyariatkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, sampai mengantarnya ke liang kubur. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang, ketika Rasulullah duduk di sebuah kuburan, ya, kemudian memberikan mau'izah, nasihat, ya, tentang keadaan seorang yang mukmin dan seorang yang munafik, dan bagaimana kematian datang menjelang, dan bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bermuamalah, bersikap kepada kedua orang ini, orang yang beriman dan orang yang munafik. Semoga orang yang beriman, insyaallah, ya. Maka dalam kisah yang panjang disebutkan dalam kitab Al-Mujazah, ya, maka kita dapatkan di antara keterangan tentang penyelenggaraan jenazah atau bagaimana datangnya sekarat pada orang yang beriman, ya. Maka disebutkan ketika, ya, maka ketika datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa, ya, yang nama yang sesuai syariat adalah bahwa dia malakul maut, bukan malaikat Israel, ya, karena tidak ada keterangan yang sah, riwayat yang sahihah tentang namanya bahwa dia adalah malaikat Israel, ya, dia adalah malakul maut. Nah, tatkala datang malakul maut, kata Rasulullah hadis yang panjang, "Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam", maka datanglah malakul maut alaihi salam, bagian keselamatan, hatta yajlisa 'inda ra'sih, sampai dia duduk di dekat kepala orang tersebut, jadi orang mukmin. Fayaqul, kemudian dia berkata, "Ayyatuhan nafsu at-thayyibah, wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, keluarlah engkau kepada ampunan dari Rabbmu, dari Allah dan keridhaannya.
Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatakhruju tasiru kama tasiru al-qitra min al-siqa fa ya'khudhuha." Maka keluarlah ruh dari diri seorang mukmin itu kama tasiru al-qatra. Qatra. Sair artinya aliran. Silan artinya banjir, air bah. Ya. Maka keluarlah dia, tercurahlah dia, tertumpahlah dia, keluarlah dia seperti keluarnya satu tetes qutrah min al-siqa dari tempat air, syeret atau bejana ya, yang dituangkan maka menetes satu air. Apakah sulit keluarnya? Tidak, mudah sekali. Ya? Mudah sekali. Bagaimanapun bentuk cereknya, maka air akan keluar dengan mudahnya. Ya kan? Fayakhudhuha, maka malakul maut sedang mengambil ruh orang yang beriman itu. Fa idza akhadha, maka jika malakul maut mengambilnya, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Maka malaikat-malaikat yang lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malakul maut tarfata 'ainin, meskipun sekejap mata. Artinya begitu cepatnya. Malaikat yang lain ini yang datang untuk memandikannya, mengkafaninya dengan kafan dari surga dan wewangian dari surga, tidak membiarkan begitu lama ruh tersebut di tangan malakul maut. Hatta ya'khudhuha, sampai mereka mengambilnya, fayaj'aluha fi dzalika al-kafan wa fi dzalika al-sunur. Maka malaikat-malaikat yang lainnya meletakkan ruh mukmin ini pada kafan yang telah disediakan dari kafan surga dan sunur, itu minyak wangi dari wangian-wangian surga. Subhanallah. Syahidnya pada hadis ini adalah apa? Lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ain. Mereka tidak membiarkan para malaikat yang menyelenggarakan jenazahnya, ruhnya maksudnya, tidak membiarkan malaikat memegang lama-lama, tidak. Langsung mereka ingin memuliakan dengan pakaian dari surga dan wangian dari surga. Subhanallah. Jika malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu, segera menyelenggarakan jenazah mukmin ini, ya, maksudnya ruhnya, maka tentunya demikian pula orang-orang beriman yang lainnya. Hendaknya mereka menyegerakan untuk menyelenggarakan jenazah seorang mukmin saudaranya sendiri, ya kan? Intinya bahwa ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Nah, boleh jadi yang menyelenggaraan jenazah tadi sedang dalam kesibukan, ya, rumahnya jauh, ya, kan berat misalnya kalau ada jenazah di Sudiang, ya, mesti tunggu orang dari Tanwir misalnya, ya, atau Ustaz Mustamin dari Baju Rupa, ya kan? Ya, boleh jadi agak lambat, ya. Boleh jadi dia pun dalam kesibukan yang mendesak dan sebagainya, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui, ya, cara penyelenggaraan jenazah. Akhirnya pun kita bisa menyelenggarakan jenazah saudara kita yang muslim selayaknya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya berkonfidin. Jadi kalau begitu, pembicaraan kita sebenarnya adalah tentang persiapan akan datangnya kematian. Kata Syekh mengingatkan, sepatutnya seorang muslim untuk menyiapkan datangnya kematian dalam fi ayyi lahzatin, dalam detik manapun dari waktu malam maupun siang, baik dalam keadaan dia tidur maupun terjaga. Ya. Jadi kita seorang mukmin senantiasa mempersiapkan dirinya dengan baik ketika datangnya kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan para a'imah, Rasulullah bersabda, "Mautul mu'min mautul fujaah." Kematian seorang mukmin adalah mati tiba-tiba. Ya. Kesannya tidak ada tanda-tanda sebelumnya, bahkan mungkin tidak terkena penyakit sebelumnya. Ya. Sedang duduk di rumahnya tadi sore dilihat, malamnya sudah meninggal. Ya. Masih datang sholat subuh di masjid, besok paginya sudah pergi. Ya. Inilah ciri dari kematian seorang mukmin. Ya. Wal mu'min yamutu bi irtijalin. Atau Rasulullah juga bahwa seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Ya. Nah, intinya
kita dapatkan bahwa kita hendaknya senantiasa bersiap untuk datangnya hari kematian. Baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Karena itu disyariatkan dari tuntunan Rasulullah SAW jika kita tidur membaca ayat kursi. Ya. Sebab jika kemudian seorang meninggal karena seorang yang tidur, maka sesungguhnya ruhnya ditahan. Ya. Jika Allah kembalikan, maka dia pun terjaga kembali pada keesokan harinya atau tengah malamnya. Jika Allah tahan, maka dia tidak lagi akan terjaga selamanya. Ya, dalam kehidupan dunia, ya kan? Nah, jika dia membaca ayat kursi, maka dia mati di atas fitrah, mati di atas Islam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penjagaan, pengajaran dan arahan dari Rasulullah SAW agar kita senantiasa siap untuk datangnya kematian. Ya. Nah, tentu saja seperti yang kita sebutkan di dalam pertemuan yang lalu mungkin, bahwa seorang mukmin senantiasa untuk tidak boleh tentu saja dia meminta kematian, ya. Lain namanya harus menemukan biru di nazar diri kata Rasulullah. Dan itu kalau menurut dari salihin, jangan seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena mudarat, musibah, cobaan yang menimpa dirinya, ya. Tidak boleh tentu saja. Karena sesungguhnya tidaklah bertambah kata Rasulullah yang lain, Muslim, ma zada al-mu'mina umruhu illa khairan. Tidaklah seorang beriman itu bertambah usianya kecuali dalam kebaikan. Ya. Jika dia bertambah usianya, maka imma dia bertambah dengan ibadah, atau jika dia lupa dan lalai dan berbuat maksiat, masih terbuka baginya pintu untuk bertobat. Wa inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan Allah mengampuni semua dosa. Man taba Allahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah pasti menerima tobatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Tentunya dengan syarat dia tobat yang nasuh, tobat yang bersih, ikhlas, murni dari hatinya. Ya. Jadi kalau begitu intinya kita harus siap untuk datangnya kematian. Dan itu bukan berarti bahwa kita nekat berlebihan, ya. Ikut sekarang istilahnya uji nyali, ya. Atau ya pokoknya ya saya pembalap motor, ya, cari mati di mana-mana. Kalau dia cari mati untuk dirinya sendiri, ya itu pun sudah jelek, ya kan? Apalagi kalau cari matinya orang lain, ya. Dia yang penting saya nomor satu, ya. Tabrak anaknya orang, ya, balon gitu, ya, tidak, ya. Maka tentunya tidak boleh hal seperti ini, ya. Tetapi kita harus hendak membekali diri. Dan kata Syekh, persiapan menuju kematian, persiapan sebelum datangnya kematian ini ada beberapa perkara. Yang pertama kata beliau adalah al-imanu bil kalimat tauhid wal amal bil muqtadaha. Yaitu kita beriman akan kalimat tauhid. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Kita beriman akan kalimat ini dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, kita harus yakini perkara ini. Dan kita harus ingat bahwa kalimat tauhid ini juga ada rukun dan syarat-syaratnya. Sebagaimana dia juga punya pembatal. Ya, jangan disangka bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang cukup diucapkan. Kita semua sudah muslim, berarti sudah punya bekal kalimat la ilaha illallah. Silahkan berbuat apa saja dan sebagainya. Begini, bahwa sesungguhnya tidaklah ada satu perkara amal kebajikan kecuali baginya ada rukun, syarat dan pembatal. Iya kan? Wudu yang merupakan syarat sahnya sholat juga ternyata ada pembatalnya. Ya. Bahkan ada rukun dan ada syarat-syaratnya. Ya. Demikian pula sholat. Bagaimana pula dengan yang namanya kalimat tauhid, yang dia adalah rukun pertama dari rukun Islam, yang merupakan perwujudan dari iman yang pertama dalam rukun iman. Bahkan dia adalah cabang pertama dari iman. Iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'la, yang penting dari cabang iman adalah apa? La ilaha illallah.
Apalagi yang paling tinggi seperti ini, pasti ada rukun, syarat dan pembatalnya. Ya, maka kita pelajari apa rukunnya, itu 2, karena 2 Islam. Apa syaratnya, itu 7. Ya, ilmu, yakin, ikhlas, sidik, jujur, kemudian mahabbah, ketaatan dia, dan menerima dengan lapang dada, qabul akan makna dari kalimat tersebut. Ada 7 syaratnya. Dan apa yang menjadi pembatal-pembatalnya, yang dia lebih dari 600 perkara, bahkan mungkin untuk lebih dari itu. Satu, kita harus waspada dari 10 perkara dari pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama kita dalam pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 yang paling besar, yang paling banyak terjadi dan paling berbahaya. Di antaranya adalah ilmu sihir. Ya, ilmu sihir harus kita waspadai. Dan pengakuan bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak lagi dia diatur oleh syariat. Maka yang sepertinya bentuk dari kekafiran, kafir orang yang berkeyakinan seperti ini ijma'an, menurut ijma' para ulama. Ini yang pertama, beriman kepada kalimat tauhid dan ketentuannya. Yang kedua, al-muhafadzah 'ala shalawatil khamsi ma'a jamaah, menjaga salat 5 waktu bersama jamaah. Menjaga salat 5 waktu bersama jamaah. Wa ma yattabi'uha min ar-rawatib wan nawafil wa qiyam al-lail wal muhafadzati 'ala al-witr wa 'ala sunan 'amah. Dan apa yang mengikuti salat jamaah dari sunan rawatib, ya, yang 12 atau 10 sehari semalam, atau salat sunat yang lainnya, ya, dan salat malam, dan menjaga salat witir dan sunnah-sunnah yang lain secara umum. Ya. Dan tentu saja kita semua telah mengetahui tentang bagaimana hakikat hukum dari salat berjamaah. Sebabnya fardu ain, wajib ain, ya. Menurut pendapat yang kuat di antara para ulama. Ya. Dan bahwa tentunya Rasulullah SAW telah memberikan dorongan kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan dari salat rawatib. Ya. Maka menjaga perkara ini juga adalah perkara yang merupakan bekal bagi kita dalam menghadapi sakaraat maut. Ya. Ya. Yang ketiga, tilawat kitabillah wa tadabburuhu wal 'amal bih. Membaca kitabullah, memahaminya dan mengamalkannya. Serta al-muhafadzah 'ala tilawatihi, senantiasa kontinu dalam membacanya sepanjang malam dan siang dan sebelum waktu-waktu sholat yang wajib, dan ia menamatkannya paling sedikit sekali atau 2 kali dalam sebulan. Ya, sekali atau 2 kali dalam sebulan. Ya, Allah. Ya. Ini wasiat dari Syekh Habibullah Ta'ala, karena seseorang yang memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya pasti akan senang untuk membaca surat, ya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, sebagaimana seorang yang cinta kepada istrinya, maka dia pun selalu, ya, membaca surat dari istrinya, apalagi dalam keadaan dia berjauhan dengan istrinya, ya. Maka demikian pula orang yang walillahi masalul a'la, tentunya bagi Allah surat yang mulia, tidak sama dengan makhluknya. Tapi seorang yang cinta kepada Allah dan tidak cinta untuk membaca kalam ilahi. Dan sesungguhnya membaca kalam ilahi adalah ibadah. Ya. Dan dia pun menunjukkan hati, menenangkan perasaan, menambah keimanan dan memperbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membaca sunnah-sunnah Nabi, maksudnya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kelima, duduk bersama orang-orang soleh dan mengambil faedah dari majlis-majlis mereka dalam memperbaiki agama kita dan dunia kita melalui muzakarah, melalui apa yang disebutkan dari pembahasan dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi duduk bersama orang-orang saleh tentunya adalah perkara yang utama dan baik, kan? Bahkan Imam
Imam Nawawi rahimahullah Mujalladus Shalihin menyebutkan satu bab khusus tentang Mujalladus Shalihin, duduk bersama orang-orang saleh dan ziarah orang-orang yang saleh, dan mereka mengatakan maka rajul saleh, tentang orang yang saleh dan orang yang jelek, ya, seperti karena tadi nazih al-khir, ya, seperti orang yang meniup di tempaan pandai besi, dan seperti orang yang menjual minyak wangi, ya. Maka tentu kita akan lebih mengutamakan untuk berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, karena makna yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa orang yang menjual minyak wangi dia lebih tenang, ya, dibanding orang yang menempa besi, lebih kasar, ya kan, lebih samar, ya kan. Bukan berarti setiap orang yang mukanya sangar pasti dia kasar, tidak, ya. Tapi keadaan, kondisi, lingkungan mempengaruhi, kan? Ya. Suara api yang menderu, suara pukulan besi membuat dia biasa berteriak. Ya. Maka ini sifat-sifat mereka. Belum lagi dari sifat yang lain, dari bau yang wangi yang kita dapatkan, diberikan hadiah atau dikasih pakai dan sebagainya, kan? Beda dengan pandai lukis yang kalaulah tidak mengenai kita asapnya, apinya bisa membakar baju kita, ya. Maka dulu bersama orang soleh berkumpul dengan sahabat-sahabat yang baik tentunya adalah satu bentuk keutamaan, ya. Yang keenam adalah semangat yang tinggi untuk menghadiri majelis-majelis zikir dan mencari majelis zikir dan mengikutinya. Nah, majelis zikir yang dimaksud tentunya bukanlah majelis zikir yang zikirnya memiliki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, ya kan? Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbas dalam kitabnya Fiqhu Al-Iyad wal Adhkar, fikih tentang doa-doa dan zikir, ya, menyebutkan tentang keutamaan zikir, ya, dan pahalanya. Setelah itu menyebutkan bahwa zikir yang paling utama, yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah. Sudah disebutkan pula bahwa dan termasuk zikir yang paling utama, ya, adalah zikir dalam bentuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Karena sesungguhnya orang yang hanya memiliki ilmu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, dia tidak hanya berzikir kepada Allah, bahkan kemudian dia akan semakin bertambah keimanannya, dan Allah pun membanggakannya, ya. Man dzakarani fi mana, barang siapa kata Allah dalam hadis qudsinya kalau silakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyebut aku di sebuah perkumpulan manusia, dzakartu fi mala'in, maka aku akan sebutkan dia di hadapan kelompok atau kumpulan orang-orang yang lebih baik darinya, yaitu kumpulan para malaikat. Dalam hadis yang lain kemarin, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan membanggakan mereka, menyebutkan orang-orang yang hadir memiliki taklim di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ke-6, dan yang ke-7 terakhir adalah perhatian yang besar untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan tidak meremehkan perkara tersebut. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tentunya amar ma'ruf nahi munkar dia adalah perkara yang tegak dengannya syariat, sempurna dengannya agama, dan dia adalah titik nomor 1, ya, bukan pemecah belah. Hanya saja bahwa dia pun memiliki adab dan ketentuan, ya. Tidaklah kemudian seseorang beramal ma'ruf nahi munkar tanpa kaidah, tanpa kendali. Sebab boleh jadi jika seorang berbuat seperti itu, beramal ma'ruf nahi munkar tanpa mengetahui tentang bagaimana seharusnya seorang beramal ma'ruf nahi munkar, maka dikhawatirkan amruhu bil ma'rufi
ghairu ma'rufin wa nahyu 'anil munkari munkar. Dikhawatirkan ketika dia mengajak kepada perkara yang baik justru dengan cara yang tidak baik. Atau ketika dia melarang dari kemungkaran justru dengan cara yang mungkar. Ya. Maka perlu kita perhatikan perkara-perkara itu. Namun tentunya yang diinginkan adalah seorang mengamar ma'ruf nahi munkar. Kata kemudian, dan agar semua perkara-perkara yang di atas 7 perkara yang disebutkan yang harus kita bercari di kita dari perkara-perkara ini yang diharapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ketika datangnya sakaratul maut dan menjadikan kita di antara orang-orang yang siap ketika datangnya sakaratul maut. Ya. Maka kata Syekh perlu diperhatikan 2 perkara. Perkara yang pertama, ya, agar tetap terjaga ke-7 perkara yang di atas. Masih ingat 7 perkara ya? Saya sebutkan ada 7 poin, 7 perkara-perkara yang perlu kita siapkan diri kita, senantiasa kita arahkan diri kita untuk tidak keluar dari 7 perkara itu. Ya. Nah, untuk mengatakan untuk kemudian kita tetap istiqamah dalam 7 perkara ini. Kenapa? Karena kadang kita siap menjalankan, bertekad untuk melaksanakannya setelah mendengarkan kejaran ini, ya kan? Tetapi setelah pulang, setelah berkumpul, setelah bergabung dan setelah kita yang lainnya dengan keluarga di rumah dan seterusnya, kadang kita lupa, ya. Maka tentu saja sajdidu wa qaribu. Maka hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita dan mendekati kepada apa yang diharapkan dari kelulusan. Dan itu berarti istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah amantu billah, kemudian beristiqamahlah. Nah, kalau begitu kita perlu istiqamah pada 7 perkara yang disebutkan. Dan agar kita tetap bisa istiqamah dengan 7 perkara itu, maka saya memberikan 2 keterangan, 2 penjelasan yang diharapkan untuk membantu kita menjadi istiqamah. Apa itu? Yang pertama, tadzakurul maut ad-da'i, yaitu seorang senantiasa mengingat akan kematian. Ya, kata Rasulullah yang baik, kata bil mauti iwadan, cukuplah dengan kematian itu sebagai peringatan. Dan dalam hadis yang lain berkata, aksiru zikra hadhil ladzat. Banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, pemusnah kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Jadi kalau kita penting untuk mengingat kematian itu. Nah, ada cara bagaimana seseorang bisa senantiasa ingat kematian. Ingat kematian bukan berarti bahwa dia menggali di bawah rumahnya ruang bawah tanah dan menjadikannya seperti kuburan, ya, dan dia matikan lampu di situ, kemudian dia duduk setiap malam, ya, seperti khurafat sebagian orang, dia lebih ingat mati, ya. Nah ini tuh, ya. Ada lagi orang yang cari jimat, cari kesaktian dengan dikubur hidup-hidup. Ini pun bukan mengingat kematian, tapi cari mati. Ya. Dan matinya lagi di atas kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau begitu mengingat kematian itu ada beberapa cara. Syekh menyebutkan 3 perkara yang membantu kita. Yang pertama, ziaratul kubur, litadakkur wa tafakkur istighfar. Berziarah ke kuburan untuk tafakkur, memikirkan, ya, untuk mengingat kematian dan untuk mengambil ibrah dan pelajaran, ya, bahwa orang yang paling megah kehidupan di dunia, kalau akhirnya tempat kembalinya juga di bawah tanah. Meskipun ia tinggal di dunia di hotel pencakar langit, ya, tempat yang paling tinggi, tapi pun jatuhnya tempat yang paling rendah di bawah bumi. Ya.
Orang apa? Dua golongan manhumani yang layak da'ani. Dua orang yang punya hasrat besar yang tidak akan pernah terpenuhi hasratnya. Rakun. Siapa itu? Talibud dunia wa talibul ilmi. Orang yang mencari dunia dan mencari ilmu. Orang yang mencari dunia tidak pernah kenyang. Ya. Kata Rasulullah, "Kana li ibni Adam wadiyan." Seandainya seorang anak Adam punya satu lembah dari emas, min zahabin, la labtagha an yakuna wadiyan, maka dia pasti masih mencari mengharapkan dua lembah. Wala yamlau fahu illa at-turab, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ya, kita pernah sebutkan di beberapa tempat bahwa apa? Subhanallah. Kalau kita pulang ke rumah, kita lihat mungkin di sudut rumah kita ada satu karung beras. Ya. Kalau kita suruh makan sekaligus, bisa nggak makannya? Ya? Tidak kan? Tidak cukup mulut kita untuk menampung satu karung. Tapi boleh jadi 2 pekan berikutnya satu karung sudah hilang. Kemana dia? Kemana dia? Sudah mulut kita. Subhanallah. Ya? Mulut yang kecil bisa menghabiskan makanan yang sebesar, tapi sedikit demi sedikit. Seandainya kita coba ukur berapa kadar makanan yang telah pernah masuk di mulut kita, setengah mati kita. Ya? Luar biasa kalau ditumpuk rupanya. Satu rumah, satu gudang, ya kan? Subhanallah. Tetapi tidak akan menghentikan di mulut ini untuk terus meminta sampai dimasukkan dia ke dalam tanah. Segenggam tanah saja sudah cukup. Bahkan kurang dari segenggam. Satu butir tanah pun sudah cukup. Kenapa? Tidak minta lagi. Karena sudah tidak bisa meminta lagi. Sehingga, ya, wala yamlau fahu illa turab, kata Rasulullah. Tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah saja. Ujungnya tanah nantinya. Ya kan? Ketika tanah baru dia sadar. Ketika menuju kepada tanah baru dia bertobat. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi talibud dunia, pencari dunia tidak akan pernah kenyang. Dan pencari ilmu juga tidak akan pernah kenyang. Dia terus ingin mencari. Semua kita termasuk golongan yang kedua, bukan golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ikhwan fillah, ziarah pada kubur perkara yang mengingatkan kita akan kematian. Ya. Kata Rasulullah, "Fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Ziarah kubur karena mengingatkan akan kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, ziarah kibar sirri fi manazilih. Berziarah ke orang-orang tua, ya, orang-orang yang telah renta, orang-orang jompo di rumah-rumah mereka. Wa khasatan al-aqarib, apalagi secara khusus kerabat-kerabat dekat kita, apalagi nenek kita, kakek kita, ya. Li'ahdil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Bi'anna syababa la budda ya'ulu ila al-mashib. Bahwa orang yang muda, anak muda, nantinya pun akan menjadi tua. Orang yang kuat juga akan lemah, ya. Maka kalau begitu, hendaknya kemudian kita bisa mengambil faedah untuk memanfaatkan masa muda kita, kekuatan kita untuk bekal di masa tua, di masa kita lemah. Ya. Maka menengok orang-orang seperti ini juga menimbulkan kepada kita, ya, ketakutan akan ketidaksiapan kita nantinya ketika datang kematian itu. Allah kita pun akhirnya tidak lagi bersifat sombong. Ya. Seorang yang merasa sombong, manakala dia tidak pernah melihat dan mengambil pelajaran dari orang yang lemah. Ya. Kesombongan terjadi ketika seseorang melihat orang lain itu rendah, ya kan, lemah dibanding dirinya. Ya. Ya. Kata Rasulullah, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Dan semakin ia akan merendahkan manusia, tatkala melihat orang itu memang lebih rendah dari dia. Ya. Maka dia akan semakin sombong. Ya. Adapun jika dia melihat kepada orang yang rendah, yang akhirnya dia mengambil pelajaran, yang
membantu dia untuk syukur nikmat, ya. Undur ila man huwa dunakum, lihatlah orang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Lebih layak kita untuk mengantar untuk sementara syukur nikmat, ya kan? Lihat kepada orang yang rendah untuk kemudian kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita. Itu satu. Dan kedua, melihat kepada orang yang lebih lemah untuk kita menimbang diri kita. Bagaimana jika kita seperti itu keadaannya? Dan sekuat apapun kita sekarang ini pasti akan seperti itu pula jadinya, ya kan? Ya. Maka tentunya pada penting bagi kita untuk berziarah. Tentunya bukan berarti kita kalau punya nenek setiap pekan datang ke rumah nenek hanya untuk lihat nenek mundar mandir, ya tidak. Ya. Datang ke rumahnya bersilaturahmi, ya. Membantunya, menolongnya, ya, mengambil faedah dan memuliakannya. Ingat bahwa ketika ada perintah berbakti kepada orang tua, bukanlah yang dimaksud sekedar orang tua yang melahirkan dan merawat kita. Kewajiban berbakti kepada orang tua berlaku bagi orang tua kita langsung dan setiap tingkatan yang ada di atas orang tua kita. Paham ya? Tidak seorang pun di antara para ulama kan berbakti kepada orang tua maksudnya hanya kepada bapak dan ibumu. Tidak. Ya, ujalah. Abau bapak-bapakmu, ya. Wa in alau, meskipun mereka naik ke atas. Wa ummahatukum, demikian pula ibu kalian. Wa in alau, meskipun dia ke atas, nenek, ya, dan seterusnya, ya. Itu pun wajib mendapatkan bahagian dari berbakti kita kepada mereka, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berziarah kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit dan melihat akan keadaan mereka dan perbedaan penyakit yang ada pada mereka, serta kemudian mengarahkan mereka kepada apa yang baik atau memperbaiki keadaan mereka, ya, dari bersabar atas penyakit yang menimpa mereka, bersyukur atas nikmat yang masih banyak yang dirasakan, bahkan satu syukur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata, "Inna Allah zahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah jika cinta pada seseorang akan memberikan ujian dan cobaan. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang di luar kemampuannya, ya kan? Maka karena itu kita doakan laba tahur insyaallah. Tidak mengapa. Allah ingin membersihkan engkau, mensucikanmu dari maksiat dan dosa dan memberikan penyakit dan cobaan ini, ya kan? Maka memberikan ini pun kita dapatkan pahala, melaksanakan kewajiban berziarah kepada seorang mukmin. Dan ini saya perlu untuk kita senantiasa hidupkan, berziarah kepada saudara kita yang sakit, ya, kepada sahabat-sahabat kita, ya. Ada yang benar-benar sakit di rumah sakit, ya. Bukan berarti langsung di rumah sakit berziarah, ya, tidak. Tapi kalau benar sakit di rumah sakit, kita ziarahi, kita jenguk, ya kan? Kita hibur hatinya, kita tenangkan. Dalamnya ada pahala yang besar dan ada pelajaran bagi diri kita sendiri, ya, mengingatkan kematian. Dan subhanallah, ya, ini menjadi sedikit pengalaman saja, ya. Tentunya yang lainnya lebih punya pengalaman yang lebih bagus lagi, insyaallah. Bahwa beberapa yang lalu saya pernah menemani salah seorang ikhwah yang sakit di ruang ICU, ruang gawat darurat. Subhanallah, yang kita jaga saudara kita ini, kita temani, kita ajak, ya. Tapi subhanallah, ketika kita di rumah sakit, kita tidak, subhanallah, banyak sekali peluang bagi kita untuk berbuat kebaikan yang boleh jadi luput untuk kita ambil peluang itu. Sementara jaga ada ibu yang ingin naik ke tempat tidurnya, tidak ada yang bantu. Sementara jaga ada orang yang mau ke rumah kekencing, tidak ada yang pegangkan alat infusnya. Subhanallah. Maka bagi yang hadir tentu saja hendaknya membantu. Jadi kita harapkan ikhwan kita seperti itu keadaannya. Sampai saya berpikir dalam bikin waktu, subhanallah, mungkin bagus juga ini. Suatu saat santri diberikan waktu untuk tugas, ya, di rumah sakit, ya. Cuma saya ini rumah sakitnya campur, ya, itu yang menjadi masalah, ya. Sebagian rumah sakit ada yang pisah, seperti rumah sakit Muhammadiyah di PKU Muhammadiyah di Jogja, itu dipisah untuk laki-laki beda dengan perempuan, ya. Seandainya itu memungkinkan, subhanallah, banyak sekali orang yang sakit
mungkin ditinggal sama penunggunya, beli makanan yang lainnya, ya kan? Yang dia pun kadang ingin kamar mandi, ya, ingin dibalikkan badannya saja, yang dia tidak bisa apa-apa, hanya memandang gitu. Yang kalau ditawarkan, Bu, minta bantuan, Pak, ada yang bisa kita bantu, subhanallah, sungguh mereka kan senang luar biasa, ya kan? Peluang sampai tahu sedikit, subhanallah. Seandainya memungkinkan keadaan adalah bagus, ya, suatu saat seorang ikhwah entahkan waktunya ke rumah sakit, ya, bukan untuk ketemu perawat, ya, tidak, tentu saja, ya, kita ingatkan ini, ya. Tapi maksud saya banyak peluang bagi kita untuk mengambil kebaikan, ya, membantu orang lain. Yang betul, orang ini tidak sempat mengiklankan di koran-koran, saya butuh menunggu di rumah sakit, tidak. Atau saat ini tidak ada yang jaga saya. Seandainya ada markas di situ, ada tempat di mana berkumpul beberapa ikhwah, ya, yang siap dihubungi jika ada kamar atau tempat, ada ranjang tempat tidur orang sakit yang butuh segera diantar dan tidak ada yang mengantarnya, ya, agar dia tinggal dihubungi. Subhanallah, ya, tentunya ini hanya sekelumit dari peluang kita untuk beramal kebaikan. Tentunya haruslah kita meluruskan niat kita dan menyesuaikan amal perbuatan kita dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sebutan bagaimana kita kemudian bisa melihat, mengambil faedah dari orang yang sahih. Ingatkan kita untuk kemudian lebih tawadhu, ya, bahwa manusia saling membutuhkan, ya, dan bahwa orang-orang seperti ini jika diberikan nasihat, diberikan peringatan, teguran dengan lembut, lebih mudah untuk menerima, ya kan? Ya. Karena itulah juga mereka lebih mudah untuk terseret ke dalam kesyirikan. Ya, ini datang ke sana orang pintar. Ya, kemarin itu tetangga saya sakit, diurut-urut sebentar sembuh. Ya, gampang karena dia ingin kesembuhan. Artinya kadang dia tidak lagi mau tahu kepada siapa dia bergantung. Yang penting sembuh karena perasaan begini, ya kan? Maka perlu diarahkan orang-orang seperti dia. Dan di Saudi sendiri ada risalah-risalah, buku-buku semacam buklet-buklet, ya, buletin-buletin kecil yang disebarkan bagi orang-orang yang sakit. Bagaimana cara beribadah bagi orang sakit, ya, bagaimana cara bertayamum orang sakit. Itu bukan seperti, ya. Cuma mungkin ya memikirkannya tidak semua orang memikirkannya. Apalagi mau mengerjakannya, bahkan itu belum tentu mau mengerjakannya, ya. Berarti ini peluang bagi kita untuk mengerjakan saudara-saudara kita, mengingatkan mereka ketika datangnya penyakit yang kadang lebih mengingatkan mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk tobat, bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mau sholat tapi ini ada najis di sini, bagaimana caranya, ya kan? Dia tidak tahu seperti itu, maka perlu untuk dibantu, diingatkan, ya, dinasihatkan dan diarahkan, ya. Semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dan rabbal alamin. Jadi ikhwan fillah, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang membantu kita untuk istiqamah pada 7 perkara yang disebutkan tadi adalah kita senantiasa mengambil beberapa perkara, 3, yaitu tajdidut taubat, memperbaharui taubat kita senantiasa, ya, taubat. Dan tentunya taubat mengantar kita untuk senantiasa istighfar, ya, istighfar. Meskipun taubat ini atau istighfar ini tidak mesti karena adanya satu kesalahan secara hakiki, ya. Taubat itu berarti taubat dari kesalahan, kan gitu. Taubat dari kesalahan. Ada istighfar tidak mesti ada satu bentuk kesalahan, tapi dia adalah suatu bentuk yang terlahir dari adanya pengakuan akan keterbatasan, ketidakberdayaan, dan belum cukupnya dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan syukur nikmat. Oleh karena Rasul mengatakan, "Inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah." Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam hadis yang lain, aktsar min 100 marrah, lebih dari 100 kali istighfar. Dan istighfar para nabi bukan berarti bahwa dia berbuat kesalahan dan tobat, ya. Karena para nabi terjaga dari kesalahan. Tapi istighfarnya terlahir dari pengakuan akan kebersahayaan diri, ya,
bahwa ibadah dan ketaatan kita belumlah sebanding dengan besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini kita perlu senantiasa beristighfar, ya. Maka memperbaiki taubat adalah perkara yang disyariatkan, dan beristighfar adalah tanda kan adanya niatan untuk senantiasa bertaubat. Maka itu yang kita pahami. Kemudian yang kedua, qanaah dalam hati. Adanya sifat qanaah. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah dari anugerah. Ya, meskipun tidak terlarang menambah tambahan mari fadli, tambahan anugerah. Ya Allah, silahkan saya tambah rahmat-Nya Allah. Ya Allah, berikanlah saya keluasan-Mu, berilah sebagainya. Boleh saja. Tidak mengapa. Tetapi senantiasa kita bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang telah kita dapatkan. Kata Rasulullah, "Laisa al-ghina an kasratil harab", bukanlah kekayaan banyaknya harta benda, innamal ghina ghinan nafs. Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ya, juga yang lain bersama-sama. Tuba, berbahagialah bagi orang yang liman kana rizquhu ka'aha wa qanna. Beruntunglah orang yang rezekinya ka'aha, cukup, tidak juga kurang, tidak juga berlebihan. Jika dia mau ada, jika tidak ada dia bersabar, ya kan? Maka orang ini kata cukup. Istilah orang sekarang pas-pasan. Yang sekarang orang semua takut lah. Saya tidak mau hidup pas-pasan. Ya, batasnya terlalu tipis dengan keluarga prasejahtera. Ya. Yang nanti dikatakan prasejarah. Ya, dia takut begitu. Ya, di bawahnya prasejarah lagi katanya. Ya. Tidak ada lampu, tidak ada apa, tidak ada apa, ya. Tidak. Jangan. Rasulullah Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin satu bab khusus tentang masalah qanaah dan menyebutkan sekian banyak hadis, di antaranya hadis yang tadi disebutkan. Rasulullah mendoakan keberuntungan dan surga bagi orang yang diberikan rezekinya kafah. Cukupan. Wa qanna, tapi yang paling penting dia merasa qanaah. Ya. Karena yang paling penting, adapun orang yang diberikan harta yang berlimpah, pastilah dia merasa tidak akan cukup jika dia tidak mau qanaah. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nashat fil ibadah wa istimrari. Semangat dalam beribadah kepada Allah dan senantiasa menjaga kesinambungan ibadah itu. Ya. Dan tentu saja membantu setiap kami baik dalam hal ini adalah mengingatkan kewajiban kita beribadah kepada Allah SWT, dan kemudian kita bergabung dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita, wasfir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersabar, duduk bersama orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah, mengingat Allah pagi dan petangnya. Ya, diperintahkan Nabi. Ketika datang orang-orang kafir Quraisy dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Nabi, ya, utruk haula. Ketika Rasulullah bersama Bilal dan beberapa orang sahabat yang lain di Makkah. Sahabat-sahabat yang mengatakan tadi golongan miskin, bahkan dari golongan para budak. Maka lewatlah pembesar Quraisy dan mengatakan, wahai Muhammad, utruk haula, tinggalkan mereka. Baru kami mau datang sama kamu. Ya, baru mau mendengar dakwahmu. Itu ucapan mereka. Manis di bibir, pahit kenyataannya, ya? Karena hanya itu saja maunya. Setelah nanti ditinggalkan, belum tentu mereka akan mau mendengarkan kebaikan. Maka datang Rasulullah Allah SWT, ya, wala taqul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang. Ya, maka jelas ini menunjukkan kepada kita bahwa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingat untuk ibadah kepada Allah adalah perkara yang baik, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Tuhan ini akhir dari pembahasan kita dari perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita berbekal untuk datangnya kematian kapanpun dia datang, dan bagaimana cara untuk kita istiqomah dalam perkara-perkara tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu memudahkan kita
kepada amal-amal yang dicinta dan diridhoinya, dan menerima amal ibadah kita, dan mengampuni apa yang terlahir dari perbuatan dan kesalahan dan kesalahan kita, dan memudahkan kita ketika terkena sakaratul maut itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita dari syaitan. Allah yang memberkati. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.